membahas definisi stunting, kita harus membedakan terlebih dahulu apa itu stunting dan apa itu stunted atau pendek. Setiap anak yang stunting pasti stunted atau pendek, tetapi anak yang pendek belum tentu stunting. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang ditandai dengan fisik yang pendek yang disebabkan oleh kekurangan gizi yang kronis dan juga infeksi berulang. Biasanya anak-anak sering terkena infeksi seperti diare berulang, lalu radang berulang, sampai dengan infeksi seperti tuberkulosis gitu ya. Dan ini juga beberapa literatur menyebutkan stunting ini terjadi biasanya dikarenakan lingkungan yang kurang baik, kurang sehat gitu ya, dan juga beberapa karena kesalahan pengasuhan. Nah, ini menjadi PR bersama ketika memang stunting ini membahayakan pada kecerdasan. Jadi bukan hanya sekedar pendek yang tidak kita harapkan, tetapi anak itu menjadi pendek secara otak atau secara kecerdasan, dan ini yang menjadi ancaman khususnya di Indonesia. Paling sederhana, kita harus melakukan penimbangan berat badan balita secara rutin di posyandu ataupun dengan bidan terkait. Jadi ketika kita sudah mengukur begitu ya, mengukur berat badan dan tinggi badan balita, kita akan memasukkan ke dalam plot ya. Kalau diaplikasikan di Saras ataupun di fitur di Saras bisa dimasukkan ke dalam KMS online. Jadi nanti akan dimasukkan tinggi badan, berat badan nanti akan keluar. Tinggi badan dan berat badan ini berada pada titik apa? Maka yang normal adalah pada garis hijau ya, di antara plus 2 dan min 2. Idealnya memang di garis nolnya ya. Jadi yang paling ideal sesuai dengan garis. Memotong terlalu tinggi dan ke atas ataupun terlalu tinggi terlalu drastis ke bawah maka tidak baik. Dan ini menjadi garis waspada bagi kita, dan ini menjadi pengukuran yang baik untuk pencegahan ataupun indikator dari stunting. Sebelum kita berangkat ke pertanyaan apakah stunting itu bisa dicegah, maka kita harus mencari tahu terlebih dahulu apa penyebab dari stunting itu. Nah, kembali ke definisi tadi bahwa stunting diakibatkan karena kekurangan gizi yang kronis. Biasanya anak-anak ini mendapatkan pola pengasuhan yang kurang baik sehingga anak-anak tidak mendapatkan kebutuhan nutrisi yang sesuai. Dimulai dari proses kehamilan. Kita akan memulai pencegahan stunting ini bahkan sebelum proses kehamilan. Oleh karena itu, seperti dalam penata laksanaan ataupun pencegahan stunting ini dimulai dari lintas sektor, dimulai dari bidang KB gitu ya. Itu menyarankan untuk seseorang pasangan yang hendak menikah itu melaporkan 3 bulan sebelum menikah gitu ya. Untuk apa? Untuk agar ketika kita diketahui atau didiagnosis mengalami sebuah kelainan, misalkan anemia, diharapkan dalam waktu 3 bulan ini kita bisa melakukan perbaikan. Lalu kita betul-betul merencanakan proses kehamilan, bagaimana untuk menghindarkan paparan asap rokok, memakan ataupun mengkonsumsi makanan yang sesuai yang direkomendasikan, bisa ditambah dengan suplemen seperti asam folat, zat besi untuk persiapan kehamilan. Agar apa? Agar nutrisi untuk persiapan bakal calon janin tadi dapat ternutrisi ataupun terpenuhi dengan baik. Lalu ketika proses kehamilan dipastikan bahwa tidak mengalami kelainan selama proses kehamilan. Misalkan sang ibu tidak mengalami infeksi, sang ibu dipastikan mengkonsumsi dari tablet tambah darah, karena memang anemia ataupun komponen darah yang paling utama salah satunya Hb ini menjadi sumber utama atau pengangkut utama oksigen ke otak, dan ini berkaitan erat dengan proses pertumbuhan janin selanjutnya. Sampai dengan ketika bayi sudah lahir, maka nutrisi yang utama adalah ASI. Jangan sampai anak kita ataupun generasi kita tidak mendapatkan ASI yang eksklusif. Apa itu? ASI dari mulai bayi dilahirkan, maka dilakukan inisiasi menyusui dini atau IMD.
ditempelkan ke payudara ibu sampai dengan keluar cairan ASI yang pertama atau kita sebut kolostrum, dan ini menjadi zat nutrisi yang paling berharga bagi bayi. Sampai dengan 6 bulan baru setelah itu mendapatkan makanan pendamping ASI dan juga seterusnya mendapatkan penjagaan seperti imunisasi untuk menghindarkan diri dari infeksi yang kronis. Maka ketika kita kembali kepada definisi dari stunting tadi, insya Allah kita akan bisa mencegahnya ya. Lalu apa saja pencegahan-pencegahan itu tadi secara spesifik? Jadi dalam proses pencegahan dari stunting ini kita mengenal ada beberapa, yaitu intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Intervensi sensitif ini yang berkaitan dengan penyebab tidak langsung, misalkan kita memperbaiki jamban kita. Jadi ternyata penelitiannya adalah jamban yang bersih itu berkorelasi positif dengan kejadian stunting itu. Artinya ketika kita memiliki jamban air yang sehat, maka kejadian stunting ini menurun. Dan juga misalkan dengan penyediaan air bersih kita begitu ya. Karena ketika air kita bersih, maka kejadian untuk infeksi akan berkurang, dan ini juga menjadi salah satu faktor risiko yang harus kita kendalikan dari stunting itu sendiri. Yang lain-lain seperti intervensi sensitif yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, kita dan seluruh warga masyarakat, khususnya sasaran target yang sesuai gitu ya. Kalau menjalankan sesuai dengan arahan pemerintah, insya Allah kita sudah bisa mencegah ataupun mengoptimalkan dari pencegahan stunting ini. Dimulai dari para wanita usia subur untuk menjaga kesehatan dirinya, mempersiapkan pernikahan dan kehamilan dengan baik. Lalu ketika sudah hamil maka mendapatkan perawatan sesuai dengan arahan di bidang kontrol setiap bulannya. Lalu apabila memungkinkan ke dokter spesialis kandungan, mengkonsumsi tablet tambah darah dan asam folat. Lalu sampai dengan ibu ketika sudah melahirkan, anak sudah balita, maka dibawa ke posyandu rutin untuk diberikan imunisasi secara sesuai jadwalnya, lalu mendapatkan pengukuran dan penimbangan berat badan di posyandu, dan seterusnya. Hal-hal tersebut yang mungkin kita pikir sederhana dan sepele, tapi kita berharap dari langkah-langkah kecil tersebut kita bisa mengentaskan stunting. Kita bisa mempercepat penanggulangan stunting dan juga mencegah stunting yang akan datang. Waktu yang paling baik untuk mencegah stunting adalah 1000 hari pertama kehidupan. Kapan ini? Ini dimulai dari konsepsi pertama atau dari bayi di dalam kandungan atau janin ya. Jadi 1000 hari itu sampai dengan 2 tahun anak lahir gitu ya. Dan ini betul-betul masa emas. Meskipun beberapa penelitian terbaru menyebutkan ada 8000 hari pertama kelahiran, yaitu sampai sekitar 20 tahun, tetapi masa paling emasnya memang sampai 2 tahun. Ketika 2 tahun ini nutrisi kita terpenuhi, anak-anak itu kecil itu butuhnya protein, bukan sekedar nasi, gula gitu ya, tetapi bagaimana anak-anak membutuhkan protein, lemak begitu ya. Ini yang kadang kita tidak pahami. Dan ini nanti ibu-ibu sekalian bisa mengakses informasi terkait dengan stunting di mungkin ada salah satu inovasi puskesmas yang kita sebut Kardisaras. Nanti ibu-ibu sekalian, bapak-bapak bahkan ya, dan para remaja bisa memahami apa itu pentingnya penjagaan ataupun pencegahan kita terkait dengan stunting ini.